Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang iman, kita semua beriman. Berbicara tentang takwa, sebagian kita takwa. Berbicara tentang setia, sebagian kecil kita setia. Tetapi berbicara tentang syukur, dari 10 orang kusta, hanya 1 yang mengucap syukur. Yang lainnya, doanya sudah dikabulkan, disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan, lupa memuliakan Tuhan. Jadi, tidak lengkaplah kalau kita beriman, ya, hanya memiliki iman. Kita harus memiliki yang namanya harapan, kasih. Tetapi diwujudkan dengan ketakwaan. Pada hari Minggu ini kita beribadat bersama. Walaupun saya hanya menggantikan jadwal dari Ordo Dominikan, tetapi itulah panggilan Tuhan. Sebelumnya harus juga ke gereja mengambil komuni kudus untuk mengantarkan ke lansia dan orkid di lingkungan kami. Ada kurang lebih 16 dengan 10 rumah tadi. Jadi berbagi waktu.
dan akhirnya bisa tiba di sini walaupun sebenarnya membutuhkan proses. Itulah panggilan Tuhan. Tapi bapak-bapak yang ada di sini mengapa malas? Ya kan? Panggilan Tuhan setiap waktu, setiap hari kita malas. Kita masih menggerutu. Bahkan ada yang mengutuki Tuhan. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Ya, padahal ya, orang Samaria itu kena 2 najis. Najis kusta dan najis suku. Kalau orang Yahudi 9 itu hanya najis kusta. Kita ini kan orang yang terkena kusta, lepra. Tetapi ya, Tuhan Allah tidak pernah memperhitungkan itu. Dan kalau kita sudah ada di sini, mengapa kita lalu malas? Apa yang menyebabkan kita malas? Tidak bersyukur. Bapak-bapak sadar atau tidak, atau saudara-saudara sadar atau tidak, ketika bapak melakukan kriminal atau kejahatan, ditembak oleh polisi lalu kena kepala mati, selesailah kita dihakimi Yesus. Jadi menurut ajaran Kristiani itu kita mati bukan langsung masuk surga, dihakimi Yesus dulu. 3 dosa yang tidak boleh kita lakukan, dosa mortal, itu langsung kita ke neraka. Ya. Apa? Perzinahan, kemudian pembunuhan, dan yang paling bahaya, paling laknat, paling celaka itu menghujat Roh Kudus. Itu adalah orang yang dibaptis tapi tidak mau minta ampun kepada Tuhan Allah. Jadi bapak-bapak di sini pada hari ini kita memohon ampun kepada Allah. Tujuannya supaya kita menjadi berkat kembali, pulih. Tidak ada yang mengharapkan kita berada di tempat ini, tetapi yang berada di tempat ini harus menjadi berkat bagi sesama yang ada di tempat ini. Dan itu penting. Gereja ini dibangun bukan dengan ya keringat saja, tetapi dengan doa yang terus-menerus, bukan dari kita, tetapi dari doa orang-orang yang kita cintai. Dan sebenarnya inilah rahmat Tuhan yang hadir di sini sebagai oase. Entah mengapa saya harus dihadirkan pada kesempatan ini dan pada bacaan ini. Karena bacaan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita ya, walaupun beriman, walaupun kita takwa, walaupun kita setia, tapi kurang bersyukur, akibatnya apa? Akibatnya kita melupakan Tuhan. Dan itu sering terjadi dengan kedagingan kita. Pulang ke kamar nanti udah lain yang diciptakan. Keluar dari gereja ini satu langkah udah berbeda. Dan inilah yang kita akan bedah pada ibadat sabda pada kesempatan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihani kami, Kristus kasih, kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasih, kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani, kasihani kami. Imam Agung Pengantara dengan roh
Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Marahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan cipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan cipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, berikanlah kami dan bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam perantaran Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa
di seluruh bumi tidak ada Allah selain di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkat oleh sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingatkan akan kasih setia-Nya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini.
Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit di antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena perwataan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus.